Bank Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat usaha mencapai keterjaminan beras negara dan menghentikan sebarang aktiviti. Selamat datang di Rizka Yune. Kali ini kita menyimak sebuah dinamika menarik antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pangan pokok, beras. Media Malaysia ramai menyoroti keputusan Indonesia untuk menghentikan impor beras. Dengan latar bahwa Indonesia kini memiliki stok beras yang sangat besar. Menurut laporan yang dikutip oleh banyak media, Indonesia melalui Badan Urusan Logistik Bulog dan kementerian terkait menyebut bahwa produksi padi di dalam negeri naik signifikan. Hingga stok nasional beras tercatat mencapai sekitar 4 juta ton atau lebih. Karena itu, pemerintah menyatakan bahwa untuk sisa tahun ini tidak perlu melakukan impor beras. Di sisi lain, media Malaysia menyoroti bahwa situasi Indonesia ini menjadi semacam contoh bagi negara-negara tetangga, termasuk Malaysia sendiri yang kadang menghadapi tekanan pada pasokan beras, terutama impor dan harga yang naik. Misalnya, dalam sebuah artikel, media Malaysia menulis bahwa kondisi pasokan dan harga beras di Malaysia pernah memicu kekhawatiran dan kepanikan publik, sehingga Indonesia dianggap dalam kondisi yang relatif lebih stabil untuk saat ini. Namun, meskipun stok melimpah dan impor dihentikan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam distribusi, kualitas, dan harga beras di level konsumen. Sebuah laporan internasional menyebut bahwa walaupun produksi naik dan stok besar, harga beras tetap naik signifikan di tengah masyarakat, yang menunjukkan bahwa keberhasilan produksi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi harga rendah Indonesia bagi menegaskan konsumen. komitmennya mempercepat usaha mencapai keterjaminan beras negara dan menghentikan sebarang aktiviti import yang melanggar dasar kerajaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkata demikian pada Isnin susulan penemuan 250 tan beras yang memasuki Sabang Aceh secara haram. Katanya Presiden Prabowo Subianto menegaskan import adalah dilarang kerana Indonesia mempunyai bekalan yang mencukupi. Ujar Andi, pemerintah akan menghalang sebarang cubaan membawa masuk beras, khususnya melalui saluran tidak sah. Tegas beliau, Indonesia tidak mempunyai alasan untuk mengimport beras sambil merujuk kepada stok nasional yang kukuh dan ujuran pengeluaran 2025 sebanyak 34.77 juta tan berdasarkan data statistik Indonesia. Dakwa beliau, larangan import itu menyumbang kepada penurunan harga beras global dan menyatakan beras dari Vietnam dan Thailand menjadi lebih murah kerana langkah yang diambil Indonesia. Sudah tahu bahawa kita banyak beras, kenapa mengambil beras dari negara lain? Ini merah putihnya dipertanyakan. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa persetujuan pusat. Langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabar Eskrim, Pak Pangdam. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Kenapa kami langsung umumkan supaya jangan ada yang melakukan hal serupa. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh warga negara Indonesia harus patuh pada perintah Bapak Presiden. Ini nasionalismenya di mana? Harga di Thailand itu sama di Batam. Itu laporan aku terima malam itu, harganya 5.700, 6.000 per kilo berasnya. Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton. 2023-2024. Apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia $650 per ton. Hari ini sekarang $340 per ton. Kenapa kita tidak impor dan sekarang menuju panen lagi? Pasti rendah kan? Nah, rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar? Nah, kami juga sudah dengan Pak Gubernur Aceh sudah diskusi, bahkan kita anggarkan untuk Aceh cetak sawah, irigasi dan seterusnya itu lebih hampir 200 miliar tahun 2025, 100 tepatnya 189. Tahun depan kemungkinan 2 kali lipat.
kami akan cetak sawah lagi. Ada permintaan dari Aceh, kita cetak sawah. Jadi kita memberikan solusi permanen. Nah kalau katakanlah saya nih mau memproses, kan bisa sesuai regulasi juga kan, saya dengan Mendak selesai, bisa import. Tapi ini sensitif karena ada petani yang berjuang 115 juta, itu petani padi, belum gula yang tadi, kemudian petani sawit. Nah ini secara psikologi kita lindungi. Data KSABPS menyebut produksi beras Januari-Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54% dari target yang diberikan 32 juta ton. Jadi ada kenaikan 2,7 juta ton dari target yang diberikan. Stok kita pernah mencapai 4,2 juta ton. Peningkatan produksi beras ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi juga dari Departemen Pertanian Amerika Serikat, United States Department of Agriculture, yang menyebut produksi beras Indonesia musim tanam 2024-2025 akan mencapai 34,6 juta ton. Peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Pada pagi ini saya amat merasa bertuah dan berterima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat, dan juga insyaAllah sampai ke... Apa makna kondisi ini bagi masyarakat umum dan hubungan antar negara? Pertama, dari sisi pangan nasional Indonesia, langkah menghentikan impor menandakan arah menuju kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri, dan meningkatkan stabilitas dalam negeri. Kedua, dari sisi hubungan regional, negara tetangga seperti Malaysia memperhatikan dengan saksama karena kebijakan Indonesia bisa berdampak pada pasar beras regional baik sebagai pemasok ataupun sebagai negara yang mengurangi impor, sehingga memengaruhi keseimbangan perdagangan. Ketiga, bagi konsumen di kedua negara, penting untuk memahami bahwa stok besar saja tidak otomatis menjamin harga murah atau distribusi merata. Faktor lain seperti logistik, kualitas, dan kebijakan penjualan pemerintah tetap krusial. Sebagai catatan penting, meskipun berita menyoroti Indonesia menghentikan impor karena stok banyak, kita juga perlu mengamati aspek-aspek lain seperti jenis beras premium vs umum, kondisi petani, serta faktor eksternal seperti cuaca atau fluktuasi global. Kemandirian pangan bukan hanya soal volume, tapi juga soal kualitas, akses, dan keberlanjutan. Terima kasih sudah menyimak. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan analisis dan informasi terkini lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.